Selamat pagi Bu Dina. Selamat pagi Bu Erna. Bagaimana kabar Bu Dina hari ini? Baik, kabar saya hari ini baik. Ya Bu Erna, sebelum kita memulai proses coaching kita hari ini, di sini saya akan berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu, ya, dengan si coaching nanti. Namun sebelum proses percakapan dilakukan, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait rubrik penilaian dalam proses observasi saya, Bu. Nanti di dalam rubrik penilaian saya diharapkan Ibu sudah memiliki prinsip-prinsip yang sudah dimiliki oleh seorang coach, yaitu pemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang memiliki prinsip kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik kasar. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu, nanti pada saat melakukan coaching, Ibu jangan lupa menerapkan alur cerita, yaitu mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan di dalam melakukan pengamatan terhadap Ibu. Bagaimana Bu? Ibu bisa? Bisa. Oke Bu, baik. Ibu kalau begitu selanjutnya sebelum memulai coaching ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh Bu? Boleh Bu, silakan. Begini Bu Emma, kira-kira untuk mencapai kompetensi coaching kita, yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan di dalam proses percakapan? Saya akan mengembangkan nanti itu ada 2 kompetensi Bu, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan bobot dengan menggunakan teknik klasik. Dari kedua kompetensi tersebut, kira-kira yang mana yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Jadi kompetensi utama yang akan saya kembangkan nanti adalah mendengarkan aktif, supaya saya bisa menggali potensi dan kemudian menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Baik, memang mendengarkan aktif ini merupakan salah satu kunci agar dapat menggali banyak hal dari seorang coach ya Bu. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dengan proses percakapan nanti Bu. Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju nanti adalah menerapkan alur cerita secara runtut. Kemudian saya akan menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Baik Bu, semoga dari indikator tadi yang sudah Ibu sebutkan itu telah bisa tersampaikan dengan baik ya Bu, sesuai dengan alur cerita. Dan ide-ide solusi dari coach nanti bisa tergali secara maksimal sehingga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Hanya itu saja Bu yang ingin saya tanyakan, selebihnya Ibu bisa mulai percakapan dengan coachingnya. Dan saya berharap proses percakapan bisa berjalan dengan lancar. Sukses ya Bu Erna. Oke, terima kasih. Selamat siang Bu Fatma. Selamat siang Bu Erna. Bagaimana kabar Bu Fatma hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Cuma agak lelah sedikit ya Bu ya. Alhamdulillah sehat ya. Jadi dalam kesempatan ini Bu Fatma kemarin ada cerita dengan saya bahwa ada sesuatu ini sampaikan nih. Dapat Bu kira-kira? Ya Bu betul. Ini berkaitan dengan nilai rapot mini siswa saya. Oh, mengenai raport mini siswa Ibu di kelas 12 IPS 3 Bu ya? Iya Bu. Oke, jadi saya garis bawahi berarti permasalahannya di nilai raport. Betul Bu, jadi nilai siswa saya itu beberapa orang di beberapa mapel itu belum tuntas, jadi belum mencapai KKM. Jadi kira-kira dalam percakapan kita hari ini apa nih yang ingin Bu Fatma dapatkan? Jadi dari percakapan ini bersama Bu Erna, saya ingin sekali mendapatkan adanya perubahan bagi siswa saya
mereka mau memperbaiki nilai dengan kesadaran yang tinggi. Oke Bu, jadi Bu Fatma harapkan adanya perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan apa yang Bu Fatma inginkan atau ingin dapatkan pada hari ini? Iya Bu, jadi perubahan yang ingin saya harapkan itu mungkin siswa saya mau belajar, mengikuti pembelajaran dengan baik, kemudian bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas ya Bu ya, bisa menjelaskan tepat waktu, bertanggung jawab, seperti itu Bu. Oke Bu, jadi dari yang Ibu sampaikan tadi bahwa ada beberapa siswa Ibu yang belum serius dalam belajar dan ada keterlambatan dalam pengumpulan tugas, gitu ya Bu? Iya benar Bu. Oke, kira-kira keseriusan siswa Bu Fatma itu dalam proses pembelajaran dalam level 1 sampai 10 yang Bu Fatma ingin tingkatkan itu pada level berapa? Jadi mungkin untuk sementara itu keseriusan siswa saya mungkin berada pada level 4 Bu. Jadi saya berharap nggak usah tinggi-tinggi ya Bu ya, dan mungkin pada level 7 saat ini juga sudah alhamdulillah. Oke, dari level 4 ke level 7. Nah, kira-kira usaha apa nih yang akan Bu Fatma rencanakan untuk perubahan ini? Nah sebenarnya saya juga masih memikirkan nih Bu, jadi mungkin dengan ketemu dengan Bu Erna saat ini saya jadi ada muncul ide, terpikirkan saya ingin mengajak siswa saya melakukan refleksi, semacam refleksi gitu lah Bu. Oke. Jadi untuk melakukan refleksi nanti, apakah Ibu merencanakan bagaimana bentuk refleksi Ibu dengan murid Ibu? Nah, saya ingin mengajak siswa saya melakukan refleksi mengapa mereka bisa mendapatkan hasil belajar nilai-nilai yang rendah tadi itu ya. Apakah jadi saya ingin mereka melakukan refleksi bagaimana usaha-usaha mereka, perasaan mereka dalam belajar di kelas, senangkah, terpaksa atau malas-malasan seperti itu tuh. Bagus sekali Bu Fatma. Rencana refleksi yang Ibu lakukan itu pasti akan membantu siswa Ibu. Lalu kapan nih rencana Ibu mau melakukan refleksi dengan murid Ibu itu? Jadi rencananya saya ingin melakukannya Ibu pekan depan. Ini kan hari Jumat ya Bu ya. Mungkin Senin saya akan mulai melakukan refleksi secara face to face ya Bu ya, dalam kondisi yang tenang. Jadi saya juga akan memposisikan diri saya itu sebagai rekan, teman bagi siswa saya. Dalam proses refleksi dan membangun kesadaran diri siswa Ibu, kira-kira siapa nih nanti akan membantu Ibu? Iya Bu, saya tentunya akan meminta bantuan rekan saya, guru BK dan juga beberapa guru mapel yang terkait dalam proses perbaikan nilai ini. Oke, jadi Ibu akan dibantu oleh rekan Ibu ya. Kemudian, apakah Ibu akan melibatkan orang tua siswa? Oh iya Bu, iya tentu. Jadi di sini saya akan mengundang orang tua terlebih dahulu menyampaikan hasil belajarnya. Kemudian tentu saja saya ingin berkolaborasi dengan orang tua dalam proses pendampingan ya Bu ya, khususnya di rumah. Jadi, apa tanggung jawab Ibu dalam hal ini? Jadi di sini saya memiliki tanggung jawab bahwa saya harus membimbing siswa saya, mendampingi mereka tadi dalam proses refleksi, kemudian rencana tindak lanjut ya Bu ya, mungkin menyusun jadwal, perbaikan supaya apa yang mereka lakukan nanti itu bisa rapi, berjalan dengan lancar dan hasilnya juga baik. Oke, dari percakapan kita hari ini, apa yang Bu Fatma dapat? Nah, saya rasa Bu dalam percakapan hari ini saya mendapat gambaran yang jelas nih. Jadi apa yang akan saya lakukan, bagaimana saya akan melakukan refleksi, rencana tindak lanjutnya dan refleksi itu apa, dan mudah-mudahan bermanfaatlah bagi siswa saya. Oke Bu, saya tunggu kabar-kabarnya hasil daripada percakapan kita hari ini.
Semoga rencana-rencana Bu Fatma yang akan melakukan refleksi, berkolaborasi dengan temannya, itu akan berjalan dengan sangat baik. Amin. Ya Bu, terima kasih juga karena Bu Erna sudah meluangkan waktu nih untuk mendengarkan keluh kesah saya. Jadi saya senang sekali karena bisa berdiskusi bersama Ibu. Sama-sama Bu, mungkin suatu saat nanti ada yang mungkin akan Ibu sampaikan kembali dengan saya akan siap. Baik Bu Erna, saya tadi sudah mengamati proses coaching Ibu. Dari percakapan Ibu Erna dan Ibu Cita terkait proses coaching ini sudah ada beberapa catatan. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya Bu ya? Boleh. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching Bu? Indikator apa yang sudah Ibu lakukan? Yang saya lakukan tadi itu adalah prinsip kemitraan, kemudian kreatif dan memaksimalkan potensi coacher. Kemudian untuk kompetensi intinya yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan menyampaikan pertanyaan berbobot. Jadi betul apa yang sudah Ibu Emma sampaikan sesuai dengan yang saya catat dalam lembar pengamatan saya tadi, di mana tadi Ibu sudah memberikan prinsip kemitraan. Dapat dilihat tadi ketika Ibu berbicara merasa setara, tidak ada perbedaan, jadi Ibu merasa sama dengan yang Ibu antara coach dan coach itu sama Ibu ya. Kemudian Ibu juga menerapkan prinsip kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mampu mengeluarkan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan berbobot tadi yang sudah saya lihat agar dapat memaksimalkan potensi dari seorang coach ya Bu ya. Dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan di praobservasi kita tadi. Ibu juga sudah menggunakan alur peta yang tepat, di mana Ibu mulai dengan tujuan, kemudian identifikasi, lalu tadi yang saya lihat ada aksi dan tanggung jawab. Secara gambaran umum, Ibu menurut saya sudah memenuhi kriteria tersebut dengan baik. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu, berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan selain dua yang tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu adalah kehadiran penuh. Dimana pada saat coaching tadi saya merasa tegang, seharusnya saya itu harus rileks dalam menyampaikan peran saya sebagai coach. Saya akan menggunakan teknik stop agar lebih rileks untuk membukakan permasalahan tersebut. Wah, mantap sekali itu Bu, keren. Semoga dapat dikembangkan ya Bu, dan semoga teknik ini juga bisa Ibu maksimalkan. Jadi kompetensi yang ada itu dapat tersampaikan dengan baik. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal Ibu agar nantinya ketika Ibu memberikan proses coaching itu bisa sesuai dengan harapannya yang diinginkan, terutama saat memberikan pelayanan sebagai coach ya Bu ya. Ibu dapat berpegang teguh pada alur kita. Terima kasih Ibu Erna, sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga sukses selalu menyertai Ibu. Terima kasih dan selamat siang Ibu. Ibu, terima kasih sama-sama.